Kedua, mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena taklid kepada nenek moyang. Dan ini sebab yang paling utama. Tidak mau mengikuti kebenaran karena taklid kepada nenek moyang. Hampir seluruh nabi ditolak dakwahnya karena kaumnya tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Demikianlah tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Rasulullah kepada suatu negeri pun pemberi peringatan kecuali orang-orang yang angkuh dari negeri tersebut berkata, kami telah mendapati nenek moyang kami seperti ini, kami hanya tinggal ngikut nenek moyang. Dalam ayat yang lain kata mereka, wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami tinggal mendapat petunjuk, tinggal ngikut saja apa yang dijalankan oleh nenek moyang kami. Demikian juga kaum Ad, kenapa menolak dakwahnya Nabi Hud? Jauh kaum Ad menolak dakwahnya Nabi Hud. Kenapa? Mereka berkata, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadharu ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kata mereka, wahai Hud, apakah kau datang kepada kami menyuruh kami sembah Allah saja dan suruh kami meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Oh enggak boleh. Masa kau suruh kami meninggalkan sembah nenek moyang kami? Jadi mereka berpegang teguh dengan apa? Tradisi nenek moyang. Seakan-akan nenek moyang mereka adalah orang-orang yang maksum, tidak mungkin salah. Seakan-akan kalau nenek moyang mereka salah, kemudian mereka hancur lebur. Ada syubhat, ada pemikiran kalau kita celah nenek moyang berarti kita hancur, berarti kita rusak. Padahal tidak ada kelaziman seperti itu. Kemudian juga kaum Samud tatkala menolak dakwah Nabi Saleh, apa kata mereka? Ya Salih qad kunta fina marjuan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Wahai Saleh, dulu kami harapkan jadi pemimpin. Sekarang kau datang malah melarang kami untuk menyembah sesembahan nenek moyang kami. Subhanallah. Sama Syuaib juga. Nabi Syuaib tatkala suku Madian menolak dakwah Nabi Syuaib, mereka berkata, ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kami untuk dakwahmu menyuruh kami untuk meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Semuanya enggak ada yang mau. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berkata, ya, idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha aqifin. Kami menyembah berhala-berhala kami dan kami akan terus menetap di berhala-berhala kami. Nabi Ibrahim ngobrol. Nabi Ibrahim tanya, qala hal yasma'unakum id tad'un? Apakah ini patung-patung dengar kalau kalian berdoa? Ini agak sedikit ngejek Nabi Ibrahim. Ini patung-patung kalian sembah. Kalau kalian berdoa mereka dengar. Aw yanfa'unakum aw yadurrun? Apakah patung-patung ini bisa beri mudarat kepada kalian, bisa beri manfaat kepada kalian? Mereka tidak bisa jawab. Kata jawaban mereka, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami ini tinggal ngikut nenek moyang. Nenek moyang dari dulu seperti ini. Jadi tidak ada dalil kecuali dalil apa? Nenek moyang. Seakan nenek moyang mereka pasti benar. Ya, makanya kalau kita dakwah orang bilang nenek moyang kalian begini. Nenek moyang banyak di dunia ini. Nenek moyang kalian, nenek moyang ini, nenek moyang mana yang benar? Kalau semua orang nenek moyang benar tidak bisa, kontradiktif. Nenek moyang sana bilang begini, nenek moyang sana yang benar. Nenek moyang tidak maksum. Kalian pun nanti suatu jadi nenek moyang, ya tidak? Sekarang kalau kita rubah, kalian tinggalkan kesyirikan, kita rubah, kita semua sekarang tidak syirik. Kan 1000 tahun lagi kita jadi nenek moyang, tak? Sama orang-orang. Terus gimana? Siapa menjadi nenek moyang mana yang benar? Ya. Jadi tidak boleh menjadikan nenek moyang sebagai patokan kebenaran. Oleh karenanya, ya, tatkala Abu Talib didakwahi oleh Nabi SAW, ya pamanku ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di depan Allah untuk masuk surga. Abu Jahal cuma mengucapkan kalimat yang pendek agar Abu Talib tidak ikut ajaran Muhammad. Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kau benci dengan agama bapakmu? Selesai. Diingatkan dengan masalah bapak, masalah nenek moyang, masalah tradisi. Akhirnya Abu Talib pun diam. Tidak mau masuk Islam. Kenapa? Takut dicela, takut dicerca. Nanti kalau dia sudah meninggal dicela sama orang-orang Quraisy, dan dia tidak mau dicela meninggal dalam kondisi dicela.
Maka dia berkata, "Walau qad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu wa hadaru masabbatin la wajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama yang terbaik dari seluruh agama adalah agama Muhammad. Kalau bukan karena saya takut cercaan, takut dicela, kau akan dapati aku sudah memeluk agama Muhammad. Tapi saya enggak mau dicela. Oleh karenanya tatkala Abu Lahab memusuhi dakwah Nabi SAW, Abu Lahab ini yang kurang ajar ya. Jadi Nabi kemana-mana dia yang ngikutin. Nabi ceramah dia yang ngekor di belakang. Nabi habis ceramah dia ceramah juga ya. Dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu basara aini bi suqi Dzil Majaz." Aku pernah melihat Nabi di pasar Dzul Majaz. Kemudian Nabi berdakwah, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Nabi berjalan di pasar-pasar. Nabi berdakwah di pasar. Nabi berkata, "Wahai manusia, fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an wa huwa la yaskut." Tidak ada orang yang komentar. Nabi terus ngomong, "Ucapkan la ilaha, kalian beruntung." Ya. "Illa ana wara rajulan ahwal wadhi'al wajhi dza qadiratain yaqul innahu sabih." Tapi ternyata ada orang ngekorin Nabi di belakang Nabi. Orang tersebut matanya agak apa namanya? Namanya juling, tapi wajahnya tampan dan dia berkepang dua rambutnya. Ya. Kemudian dia berkata, "Innahu sabih kadzib." Sungguhnya Muhammad ini sabih, yaitu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Jadi Abu Jahal untuk menjauhkan umat dari Nabi, cukup Nabi dijuluki dengan apa? Sabih, yaitu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Nah, orang takut dengan ini. Kalau dibilang pendusta, dibilang penyihir, mungkin, tapi orang masih mikir. Tapi dibilang ini keluar dari tradisi nenek moyang, nggak ada yang berani. Bahaya kita dituduh keluar dari tradisi nenek moyang. Aku bertanya, siapa ini yang berdakwah? Yang berdakwah namanya Muhammad bin Abdullah. Terus siapa tadi yang bilang nyala-nyalain dia? Itu pamannya Abu Lahab. Dalam sebagian riwayat yang lain, Abu Lahab lemparin Nabi. Jadi Abu Lahab ini ngikorin terus. Padahal pamannya yang harusnya pertama kali membela Nabi SAW. Namun justru dia yang pertama kali menentang dakwah Rasulullah SAW. Dan saya sering sampaikan, ya ikhwan, tradisi itu adalah penghalang utama hidayah. Betapa banyak orang tidak bisa menuju kepada hidayah karena takut menyelisih tradisi. Bahkan saya katakan, sampai sekarang di tanah air kita ada suatu kota, Masya Allah, di situ banyak ulama, banyak orang-orang yang hafal Quran, tapi tradisi tidak bisa dirubah. Sampai sekarang nasab kembali kepada perempuan. Sampai sekarang kalau mahar yang bayar apa? Perempuan. Ini menjadi syariat atau tidak? Tapi tidak bisa dirubah. Padahal gudang ulama di situ. Nggak bisa dirubah. Kenapa tidak bisa? Karena tradisi begitu kuat. Sama di sebagian tempat juga, Masya Allah, situ banyak hafal Quran. Masjid pirang-pirang sangat banyak. Tapi kalau sebagian mereka mau menikah, perempuannya diculik dulu. Iya tidak? Bahkan sebagian mereka bangga, anak saya sudah diculik, putri saya sudah diculik. Berarti laku mungkin atau gimana. Ini tradisi kurang baik, tapi dipelihara. Padahal menyelisih syariat apa? Islam. Jadi susah orang merubah tradisi. Nah, orang sudah bertahun-tahun syirik, tahu-tahu ente bilang ini enggak boleh, ini neraka jahanam, kira-kira gimana? Terus dia bilang, ente anak ingusan, yang begini bukan saja, bukan bapak saja, mbah-mbahmu juga begitu. Terus ente bilang, bapak dan mbah-mbah semuanya sesat. Kira-kira gimana? Oh, dia ngamuk. Ente kurang ajar, bapakmu kamu sesatkan, mbah-mbahmu kamu juga sesatkan. Iya, bapak dan mbah-mbah juga sesat.